Cering, cering, cering. Suara kemerincing dari seseorang dengan jubah putih memukulkan tongkatnya yang terdengar sangat nyaring. Sekelompok sosok berjubah putih dengan tudung yang juga berwarna putih di kepalanya hingga hampir menutupi seluruh wajahnya. Mereka berjalan beriringan dengan salah satu di antaranya membawa foto nenek Gin yang menebarkan bunga di antara jalannya. Bersamaan dengan itu, Daigo beserta istrinya mengantarkan putri sematawayang mereka ke sekolahan. Di sana mereka sudah disambut oleh teman-teman Mashiro yang telah mengetahui kondisi di mana Mashiro tidak dapat berbicara dan menghadiahinya sebuah buku komunikasi yang akan mereka gunakan saat sedang bermain bersama. Yuki merasa sangat terharu dengan pemberian tersebut dan memintanya untuk membungkuk sebagai tanda ucapan terima kasih. Tetapi Mashiro justru berdiri tegap dengan pandangan jauh di atas bukit yang terdapat di sisi belakang sekolahannya. Yuki pun akhirnya turut mencari tahu apa yang tengah diperhatikan anak itu. Diikuti dengan semua teman-temannya. Mereka pun sontak terperangah melihat prosesi pemakaman nenek Gin tersebut. Melihat ekspresi keluarga Agwa, kepala sekolah menjelaskan bagaimana prosesi pemakaman di desa tersebut yang memang mengharuskan keluarga almarhum untuk menutup sekujur tubuhnya dengan wajah yang hampir tertutup. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Daigo undur diri bersama istrinya. Namun langkahnya terhenti begitu mendengar sedikit suara keras dari atas bukit. Prosesi terhenti sejenak. Keisuke menghentikan iringan setelah mengetahui kejanggalan jumlah anggota keluarganya, yang seharusnya ada 15 orang. Dan karena terhitung lebih satu orang, Keisuke meminta mereka semua membuka tudung untuk memastikan bahwa mereka semua adalah keturunan Goto. Dan benar saja, saat mereka membuka tudung satu persatu, salah satu di antaranya bukanlah keturunan Goto. Dan setelah ditemukan seseorang tersebut, dia berusaha lari dan menjauh. Namun dia tak cukup cepat sehingga harus tertangkap dan dipukuli. Mengetahui hal itu, Daigo berlari mendekati keluarga tersebut dan meminta istrinya untuk kembali ke rumah terlebih dahulu. Sementara seseorang yang tertangkap akhirnya dibawa paksa ke tengah kerumunan dan membuka tudungnya dengan paksa. Dan di dalam tudung adalah seorang gadis bernama Sumire yang terlihat mengenali Keisuke dengan baik. Keisuke kemudian mendorongnya dan memintanya untuk segera meninggalkan prosesi tersebut. Di tengah tatapan mata tajam di sekelilingnya, Sumire tanpa ragu mendekat ke arah Keisuke seraya menanyakan keberadaan ayahnya. Mutsuo nampak kehilangan kesabaran dan menarik Keisuke, lalu sedikit mencekik Sumire. Melihat kejadian tersebut, Daigo tak dapat tinggal diam dan berusaha menenangkan Mutsuo. Namun, gadis itu justru berlari ke arah bejana besar yang ada di antara mereka dan menggulingkannya seraya berteriak bahwa ayahnya tidak gila. Ia juga mengatakan bahwa mereka semua adalah kanibal. Daigo dengan cemas berlari mendekati bejana dan melihat sisi dalamnya yang ternyata tidak terdapat apapun. Kosong, yang seharusnya ada jenazah almarhum. Sumire menambahkan bahwa mereka telah memakan jenazah tersebut. Seluruh keluarga Goto serempak menyangkal tuduhan Sumire, dan terlihat ayah Keisuke lebih memilih menghindari pertikaian tersebut. Dan tak lama ada seseorang dengan postur tubuh yang tinggi besar dengan kulit pucat yang terlihat di antara lengannya. Pria tersebut menjambak rambut Mutsuo dan menariknya sekuat tenaga. Perlahan rambutnya pun tercabut dari kepalanya. Mutsuo hanya bisa berteriak kesakitan sembari mengambil rambutnya yang terjatuh di tanah. Pria tersebut kemudian menghampiri Sumire. Tercium aroma menyengat serta suasana terlihat sangat mencekam. Sumire sekilas menutup hidungnya dan juga membuat bergidik gemetar dan ketakutan di sekujur tubuhnya. Pria itu mengarahkan tangannya seakan hendak meraih bagian tubuh Sumire. Beruntung Keisuke mendorong Sumire menjauh. Kemudian memegang erat pemilik tubuh besar itu sekuat tenaga. Daigo membawa Sumire berlari menjauh dari tempat itu. Sementara keluarga Goto mencoba menenangkan pria dengan tudung yang masih menutupi kepalanya itu. Di hari yang sama, Daigo berpamitan kepada istrinya untuk mengantar Sumire ke stasiun tanpa menceritakan apa yang telah terjadi. Gadis itu menampakkan sorot mata yang menyimpan jutaan kepedihan yang bahkan telah mampu memupuk subur dendam di dalam dirinya. Di awal perjalanan Sumire yang hanya terdiam, Daigo akhirnya membuka percakapan dengan mengutip ungkapannya beberapa waktu sebelumnya, yang mengatakan bahwa keluarga Goto adalah kanibal. Ia juga meyakinkan Sumire bahwa ia tak menganggapnya gila dengan opini tentang keluarga aneh tersebut. Sumire kemudian menjelaskan bahwa keluarga tersebut telah menganut paham endokanibalisme.
di mana keluarga yang berduka akan memakan mayat orang yang meninggal, dengan harapan mayat tersebut akan menjadi bagian dari tubuh mereka dan mengambil alih kehendak beserta rohnya. Itu juga merupakan bentuk ekspresi dari cinta mereka bagi almarhum. Dia yang ternyata adalah putri dari pendahulu Daigo yang telah menghilang, Pak Kano. Ia juga meyakinkan Daigo bahwa ayahnya tidak pernah terlilit hutang atau terlibat hal apapun dengan pachinko. Dan dari ayahnya itulah ia mengetahui bahwa keluarga Goto kanibal. Sesaat dia teringat bagaimana ekspresi ayahnya kala itu. Dia yang tengah mengunjungi ayahnya memperhatikan ekspresi ayahnya yang terlihat pucat dan menyimpan sedikit ketakutan. Sumire juga sempat mengingatkannya untuk tidak terlibat dengan keluarga Goto. Hingga akhirnya waktu terasa singkat. Mereka telah tiba di stasiun Yata. Sebelum memasuki stasiun, Sumire menyampaikan agar Daigo berhati-hati saat akan menyelidiki keluarga tersebut. Perjalanan kembali ke desa Kuge terasa lebih berat dan penuh pertanyaan di benak Daigo. Setelah istirahat sejenak dan menikmati santap siangnya, Daigo akhirnya memantapkan tekadnya. Dia memutuskan untuk menyelidikinya hari itu juga. Daigo menerobos pintu yang membatasi properti area perhutanan milik keluarga Goto. Tak lama kemudian, sebuah pohon tinggi tumbang tepat di hadapannya. Daigo keluar dari mobil dan menyampaikan niatnya memasuki properti keluarga tersebut dengan paksa. Melihat ekspresi serta jawaban Iwao, sepertinya Daigo bukanlah orang pertama yang hendak mengusut tentang hilangnya Pak Kano di keluarga Goto tersebut. Iwao perlahan menghampirinya dan menunjukkan video Kano yang tengah berteriak seperti orang yang kehilangan kewarasannya di pekarangan rumahnya. Selama Iwao menunjukkan video tersebut, seseorang yang lain yang tengah bersamanya mencoba meraih senjatanya perlahan. Namun yang tak diketahui Iwao, video tersebut tak menyurutkan niat Daigo sama sekali. Dia tetap melangkahkan kakinya menuju rumah utama keluarga tersebut. Iwao menyalakan gergaji mesinnya. Daigo pun terkejut dan sedikit ketakutan. Ternyata Iwao hanya ingin membelah pohon agar Daigo dapat melintasi area tersebut dengan membawa mobilnya. Setelah kepergian Daigo, Iwao mengatakan bahwa nasib Daigo setelah ini tergantung pada apa yang akan dilakukan pria itu. Sekolah telah usai. Teriknya mentari terasa sangat panas. Yuki menjemput Mashiro dari sekolah dan berjalan bersama menuju rumahnya. Tak berapa lama tetangga mereka yang juga memiliki anak yang sekolah di sekolah yang sama dengan Mashiro memanggilnya. Dia mengingatkan agar tak terlibat urusan apapun dengan keluarga Goto. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga tersebut adalah sekelompok orang barbar. Dan sesampainya di persimpangan jalan, tetangganya tersebut kembali mengingatkan Yuki untuk lebih berhati-hati lagi. Di sisi lain, pemakaman nenek Gin telah selesai. Keisuke mendapatkan telepon dari Iwao tentang Daigo. Tetapi Keisuke berpendapat untuk tetap tenang dalam menghadapi Daigo. Namun beberapa di antara mereka bergegas kembali ke rumah utama. Namun Keisuke memilih bersikap tenang dan lebih berhati-hati menghadapi Daigo. Dan akhirnya, polisi itu tiba di rumah utama keluarga Goto. Cukup lama Daigo mengetuk dan juga memanggil orang yang ada di dalamnya. Tak ada satupun yang menjawab panggilannya. Namun seseorang di dalamnya justru merekam apapun yang dilakukan serta diucapkan oleh polisi tersebut. Hingga akhirnya, Mutsuo menghentikan teriakannya dan mengusirnya. Dia bahkan mengancam akan membunuhnya. Tetapi Daigo tak bergeming sedikit pun. Bahkan saat semua keluarga Goto di hadapannya mengacungkan semua senjata mereka. Mutsuo pun tak segan mendekatkan laras panjangnya tepat di dahi Daigo. Dan tak berapa lama terdengar suara tembakan yang sangat dekat. Beruntung Daigo berhasil menepisnya dan merebut senjatanya. Namun lagi-lagi Mutsuo menantangnya untuk segera menekan pelatuknya dan mengarahkan laras panjangnya tepat di mulutnya sendiri. Lalu Daigo menggunakan senapan itu untuk memukul Mutsuo.
Dia pun juga bertempur hebat dengan mereka semua. Daigo yang sejatinya adalah polisi yang dapat membela diri serta membalas pukulan mereka, satu persatu anggota keluarga pun tumbang. Bahkan ada yang terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Seseorang kemudian mengancamnya bahwa pria itu tak akan melepaskan Daigo. Ia terus merangkak menahan sakit dengan darah di sekeliling mulut dan hidungnya. Meraih kaki dan mencoba berdiri dengan memegang erat baju Daigo, sembari membersihkan darah di sekeliling mulutnya dengan lidahnya, yang terlihat sangat menikmatinya. Yuki dan Mashiro telah kembali ke rumah. Ia terkejut dengan kedatangan Keisuke bersaudara ke rumahnya. Mereka semua duduk di kantor suaminya. Yuki berniat ramah dengan memasuki kantor dan menanyakan apa yang dibutuhkannya. Namun sungguh naas, Yuki dan anaknya dikelilingi oleh Goto dan mereka semua menyiapkan senjatanya sembari menatap Yuki tajam. Yuki memeluk erat Mashiro, ketakutan mulai menyeliputinya. Mashiro bahkan menjatuhkan kupu-kupu yang sedari tadi dipegangnya. Sedangkan suaminya berhasil menangkap semua Goto yang ada di rumah tersebut. Dia bahkan tak menyadari Dr. Nakagawa telah berusaha menelponnya untuk memberitahu bahwa pemilik jari yang dibawanya adalah Osamu Kano. Daigo hampir berhasil memasukkan mereka semua ke dalam mobilnya dan hendak melaporkannya ke kantor pusat. Namun saat hendak menarik tubuh Mutsuo, seorang ibu tua yang diikuti oleh penduduk lain yang memintanya untuk menarik diri dari Goto. Dia juga menyebut kembali pria itu, sembari mengangkat tangannya dan menunjuk jauh di belakang Daigo. Suasana terasa semakin mencekam saat senjata mulai turun bersamaan dengan pria itu muncul. Mata Daigo terbelalak melihat ia diserang secara tiba-tiba, yang tanpa basa-basi dan dengan sangat cepat ia menebaskan pisaunya ke arah dahi Daigo hingga tak sadarkan diri. Pria itu kemudian menyeret tubuhnya perlahan menaiki jalan setapak menuju rumah utamanya. Langkahnya yang tegap dengan tubuhnya yang membungkuk. Sepertinya Daigo akan bernasib sama seperti Pak Kano.